Baik, sambil dijelasin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bagian kedua daripada judul apa? Jazm fi'il mudhari ya. Ini judul utama pertama ini. Jazmul fi'il mudhari. Jadi ada yang menjazmkan satu fiil dan ada yang menjazmkan dua fiil sekaligus. Nah, ini adalah bagian kedua dari al-adawat allati tajazimu fi'il lain. Jadi yang menjazmkan dua fiil. Kita perhatikan kalimatnya. Contohnya adalah man yazro yahsud. Nah, ini man ini adalah ya, isim syarat yang fungsinya dia akan menjazmkan dua fiil mudhari. Yang pertama yazro, yang kedua yahsud. Nah, ini yang mudhari pertama, ini mudhari kedua. Oke. Di mana tanda jazmnya? Di akhir ya. Setiap jazm ya, jazm fiil mudhari berarti adanya di akhir ya. Ini kenapa? Lanjutnya ya. Jadi setiap fiil mudhari yang dijazmkan, maksud dijazmkan itu disukunkan, ditanda matikan, tanda mati namanya, sukun itu tanda mati. Itu adanya di huruf terakhir fiil mudhari. Fiil mudhari pertama huruf ain, maka dia mati. Fiil mudhari kedua yasud adalah huruf dal yang disukunkan. Nah, inilah dua fiil mudhari yang dijazmkan oleh lafaz man atau isim syarat. Nah, maka keterangannya man adalah isim syarat jazim ya. Jadi dia isim syarat yang menjazmkan. Mabni dia tidak berubah. Harokat akhirnya sukun. Maka disebutnya mabniun ala sukun gitu ya. Kemudian kedudukan si man ini dalam i'rab dia sebagai fi mahalli raf'in, dalam keadaan rofa, walaupun harokatnya sukun tapi dia keadaan rofa. Kenapa dalam keadaan rofa? Karena man ini bukan fiil, man ini bukan huruf, tapi man ini adalah isim. Kata kuncinya adalah setiap isim, semua isim ya, isim apa aja, kalau ada di awal kalimat itu pasti mubtada. Ulangi. Setiap isim kalau ada di awal kalimat, misalnya al-masjidu ya, al-madrasatu ada di awal misalnya ya, al-masjidu wasi'un, masjid itu luas misalnya. Maka lafaz al-masjidu itu adalah mubtada, termasuk man ini adalah isim ya. Man ini bukan fiil, man ini bukan huruf tapi isim. Maka dia kategori isim yang berada di awal kalimat disebutlah menjadi mubtada ya. Oke, selanjutnya fiil yang dijazmkan oleh man. Yang pertama adalah yazro ya. Man maknanya siapa? Barang siapa. Man yazro, barang siapa yang menanam ya, seperti halnya seorang petani menanam, adalah fiil syarat. Dia merupakan fiil syarat majzum yang dijazmkan nih, disukunkan. Oleh siapa? Oleh man ya. Maka majzumun bisukun, mati ya sukun itu. Nah, karena dia fiil mudhari, maka ada fa'il. Fa'il itu orang yang melakukannya. Menanam berarti ada orang yang menanam. Kasih keterangannya wal fa'ilu, dan pelakunya, orang yang melakukannya, yang menanam itu adalah sebagai domir mustatir, domir yang di sini tidak disebutkan, tidak dimunculkan ya. Maka takdiruhu, ketetapannya dia itu domir siapa? Karena awalnya huruf ya, domir huwa. Kemarin kalau anak domirnya pertama huruf
Kalau anak saya, nih misalnya yazro, dirubah pakai saya, berarti azro. Kalau anta pakai tak ya, tazro gitu. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Domir itu adalah kata ganti, huwa huma hum hiya huma huna. Maka fiil mudhari ini menyesuaikan domir. Karena dia ini buat domir huwa, ya, cirinya adalah ya. Maka ketetapannya takdiruhu huwa gitu. Ya. Selanjutnya adalah keterangan tambahan. Wa jumlatu syarti, dan kalimat syarat. Ya, kalimat syarat itu ini nih. Kalimat namanya. Ya. Dari fiil dan fa'il. Ini fiilnya, fa'ilnya huwa. Ya, fiil fa'il nih. Huwa itu fa'il namanya ya. Dan kalimat syarat dari fiil dan fa'il fi mahalli rof'in, dalam keadaan atau dalam kedudukan rofa sebagai khobarul mubtada. Kenapa disebut khobarul mubtada? Karena dia ini sebagai penghabar, pemberi kabar dari lafaz man. Ya. Karena man ini sebagai mubtada, maka yazro sebagai khobar gitu maksudnya ya. Selanjutnya fiil mudhari yang kedua yaitu yahsud, ya, menuai. Barang siapa yang menanam pasti menuai ya, akan menuai. Dia sebagai jawab syarat. Jawab syarat dari mana? Dari fiil syarat. Ya. Ini menjawab ini. Jawab syarat adalah fiil yang menjawab fiil syarat. Sama majzumun bisukun ya. Dia dijazmkan tuh huruf akhirnya. Sukun ya nanti. Keterangannya sama, karena dia fiil mudhari, maka sebutkan fa'ilnya domir mustatir, sama dengan yang di atas. Wal fa'ilu domirun mustatir, takdiruhu huwa. Domirnya adalah huwa, dia laki-laki. Begitu. Jadi intinya bahwa man ini adalah salah satu yang menjazmkan atau mensukunkan atau mematikan fiil mudhari. Ada berapa fiil mudhari? Ada dua, yazro sama yahsud. Dua-duanya mati. Ya, dua-duanya sukun karena man gitu ya. Tapi kalau cuma satu fiil mudhari doang, ini belum ada jawabannya. Kalimat bahasa Indonesia misalnya, barang siapa yang menanam. Udah lengkap belum kalimatnya? Belum. Itulah kenapa dia butuh jawab syarat. Karena secara terjemahan bahasa Indonesia saja dia tidak lengkap. Barang siapa yang menuntut ilmu, berhenti, misalnya titik, kata guru. Masih tanda tanya kan harusnya. Apa maksudnya barang siapa yang menuntut ilmu? Misalnya pasti dia sukses, pasti dia berhasil gitu ya. Man yata'allam yanjah, barang siapa yang belajar dia akan sukses. Man yusolli, coba barang siapa yang sholat titik, apa isinya kira-kira? Barang siapa yang sholat titik, berarti apa isinya? Maka akan masuk surga gitu ya. Barang siapa yang sholat ya, menjalankan perintah Allah, sholat salah satunya kewajibannya. Barang siapa yang sholat maka masuk surga. Barang siapa yang makan, man yakul, apa coba kalau orang makan? Kenyang. Man yakul yashba gitu ya. Man yakul yashba, tapi jangan yakul. Ada yakul, ada yakul. Ya, apa bedanya ya yakul dengan kalau makan itu gini nih. Yakul. Tapi kalau yakul beda lagi. Jangan disamain. Makan berkata. Ya. Makanya jangan kul huwallah. Kalau kul huwallah berarti kan gini pakai kaf. Jangan kul huwallah tapi kul pakai qaf ya. Kul huwallah. Jangan kul huwallah.
Kalau ini kan artinya makan, masa makanlah Allah, kan maknanya alhamdulillah ya, jangan sampai salah pelafalan. Makhorijul huruf itu harus pas ya, walaupun kita susah melafalkan tapi kita berusaha bahwa itu kaf, bahwa itu kof, jangan sampai sama gitu ya. Termasuk sin, shin gitu ya, ta itu jangan, masa bismillah kan apa maknanya kan berubah. Coba ya, jadi ada 3 yang berbeda. Ada ismun, artinya apa? Nah, nama. Bismillah, asalnya kan bismillah ya, asalnya bismillah tapi diwasolkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Coba kalau ismunnya disebutnya ismun pakai ta, bis pakai ta, apa artinya ismun? Kalau ismun artinya dosa. Jauh nggak mananya? Ya jauh lah, ini mah nama ya, dengan menyebut nama Allah bismillah. Kalau nyebut naudzubillah, kalau nyebut ini ya bis gitu ya pakai saya bis. Nah, jangan sampai ya, karena ini mah artinya dosa, masa dengan naudzubillah ya, dengan dosa Allah gitu. Hati-hati, apalagi kalau pakai shin ya, sama yashumu pakai shin itu maknanya mencium malahan ya gitu. Jadi beda 1 huruf aja itu udah maknanya beda ya. Qaf dengan kaf berubah maknanya, sin dengan sa berubah, apalagi dengan shin akan lebih berubah lagi begitu ya. Jadi jangan sampai pelafalan dalam membaca Al-Quran juga ini jangan sampai tidak diperhatikan ya. Karena apa? Karena kalau kita salah dalam makhorijul huruf, dalam mengeluarkan atau melafalkan huruf-huruf hijaiyah, nanti dia akan berubah, 1 kepada makna ya, kedua jelas fatal kesalahannya gitu. Jangan sampai membaca Quran itu karena kita mau mengejar hataman tergesa-gesa cepet aja bacanya tapi ternyata salah hurufnya, itu jangan sampai gitu. Bahkan dalam Al-Quran itu jangankan huruf ya, harokat saja tidak boleh salah ya. Kenapa harokat tidak boleh salah? Karena ada kaidahnya. Al-Quran itu mengajarkan kita tentang kaidah bahasa Arab yang luar biasa. Tidak ada 1 huruf pun, 1 kalimat pun, 1 kata pun dalam Al-Quran harokatnya salah. Itulah kenapa para ahli bahasa Arab mengkaji kaidah nahwu itu semuanya dari Al-Quran. Karena Al-Quranlah salah satu atau satu-satunya pedoman ya umat Islam khususnya yang mengajarkan kita tentang kaidah-kaidah bahasa Arab yang luar biasa. Ya, tidak ada satupun kalimat khotamallahu. Kenapa hu bukan ha bukan hi? Kenapa enggak khotamallaha? Nah, karena Allahu di situ sebagai fa'il, khotama sebagai fi'il. Nah, itu udah diajarkan dalam Al-Qur'an. Begitu ya, kecuali ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang memang wallahu a'lam bimuradi ya. Jadi kita tidak bisa mengartikan seperti lafaz alif lam mim yasin, itu tidak bisa diartikan secara harfiah, tidak bisa diartikan secara makna. Walaupun kita buka kamus tebal apapun nyari makna yasin ya nggak ada ya. Dalam tafsir manapun yasin itu ya wallahu a'lam pasti keterangannya kan ya. Jadi tidak boleh ada orang yang bisa mengartikan ayat-ayat mutasyabihat dengan pendapatnya sendiri, nggak boleh. Jadi inilah salah satu kenapa kita belajar kaidah bahasa Arab, karena kaidah bahasa Arab ini sumbernya adalah dari Al-Quran. Ya, Al-Quran mengajarkan kita tentang tata cara menyusun kalimat bahasa Arab dengan baik dan benar. Ya, maka salah satunya adalah belajar tentang i'rab. Bahasa Arab ini adalah salah satu alat untuk mengetahui. Ya. Tapi kalau untuk mengetahui makna, mengetahui penafsiran Al-Quran itu ngajinya ya tafsir. Tapi kalau untuk mengetahui kaidah dalam bahasa Arab Al-Quran itu kenapa domah, kenapa fathah, kenapa kasrah, kenapa sukun, itulah adanya di babul i'rab ya. Mengetahui tentang bentuk-bentuk bahasa Arab dan juga kaidah-kaidah bahasa Arab ya.
harokatnya dhammah, fathah, kasroh, sukun gitu. Baik. Jadi sekali lagi, man artinya adalah siapa? Man ini lil akil. Lil akil itu seperti manusia. Manusia itu akil. Karena ada yang ghairu akil. Makhluk Allah itu ada yang akil, ada yang ghairu akil. Kalau ghairu akil yang tidak berakal, seperti hewan. Hewan nggak bisa pakai man. Woi, siapa itu? Kambing nggak bisa. Nggak bisa, itu nggak, mananya kabur nantinya ya. Siapa itu bahasa Arabnya man. Man itu lil akil. Man itu untuk yang berakal, tidak bisa digunakan untuk yang ghairu akil. Siapa itu? Kambing. Nggak mungkin juga kan kambing jawab kambing gitu ya. Tapi kalau untuk yang ghairu akil itu ditanyanya bukan pakai man, melainkan pakai ma. Ya, yang tidak berakal, mati, benda mati. Ini misalnya, nggak mungkin. Siapa ini? Nah, ini kan benda mati. Kalau kita kan manusia yang berakal ya, makhluk yang berakal. Kalau ini kan makhluk yang tidak berakal. Nggak mungkin guru nanya, siapa ini? Nah, pasti salah kan? Kata muridnya, salah Pak, bukan siapa ini, tapi apa ya? Apa, pakainya ma kalau bahasa Arab. Ma hadihi gitu kan? Apa ini? Ma hadihi, bukan man hadihi. Kalau man hadihi orang diangkat. Man hadihi, bayi misalnya diangkat. Man hadihi, itu manusia namanya akil. Tapi kalau ghairu akil pakai ma. Ma hadihi. Hadihi thalathatun ya. Ini adalah penghapus papan tulis. Mahadihi, hadihi saburatun ya, ini adalah papan tulis. Apa bedanya hadihi dengan hada? Kalau hadihi itu untuk muannas ya, kalau hada untuk mudzakkar. Pulpen bahasa Arabnya apa? Qalamun. Mudzakkar apa muannas tandanya? Tanda tulisannya qalamun, mudzakkar apa muannas? Ayo, tahu nggak perbedaan mudzakkar muannas? Qalamun, mudzakkar apa muannas? Nggak tahu. Yang kedua, madrasatun, mudzakkar apa muannas? Dari mana kelihatannya? Ada? Ya, udah ke kiri ya. Kalau qalamun mudzakkar. Berarti qalamun itu pakai hada apa hadihi? Hada, mahada ya. Apa ini? Gitu. Kalau ditunjuk dari jauh, dalika qalamun, itu pun pen. Tapi kalau yang ditanya ini namanya saburatun, papan tulis. Mahadihi, karena muannas. Tilka, pakai jawabannya tilka. Ya, ada zalika, ada tilka. Kalau zalika menunjukkan mudzakkar, kalau tilka menunjukkan muannas. Tilka saburatun, itu papan tulis. Gitu ya. Ini apa? Meja. Bahasa Arabnya maktabun. Pertanyaannya hada apa hadihi? Maktabun, hada apa hadihi? Maktabun. Pakai? Masih bingung nggak antara mudzakkar dengan muannas? Masih bingung? Nih, Piko mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Cirinya apa? Cirinya laki-laki ya, karena mudzakkar itu cirinya laki-laki ya. Tewahda mudzakkar apa muannas? Muannas ya. Tapi ada nama orang nggak pakai tu, misalnya nama orang Ilwa, Hilda, Salma, gitu ya. Berarti dia tetap muannas. Kenapa muannas? Karena dia perempuan, jenis kelaminnya. Begitu, ya. Ada nama orang pakai tu, pakai tanda bulat begini. Siapa misalnya nama orang? Hamzah.
kedengarannya mudzakkar apa muannas? Kedengarannya muannas, tapi ternyata dia jenis kelaminnya laki-laki, hamzah. Beda dengan hindun. Kelihatannya mudzakkar tapi dia muannas. Dari mana ketawanya? Dari jenis kelamin. Emang ada nama laki-laki hindun? Enggak ada kan? Ya, mungkin ada aja ya, tapi jarang lah gitu. Ya. Tapi kalau yang sifatnya ada tanda muannasnya, Khadijah, Fatimah, Aisyah, ini udah jelas perempuan, dan sampai sekarang belum pernah menemukan ada namanya Ahmad Fatimah, Muhammad Khadijah, belum pernah ada ya. Dimanapun dicari orangnya nggak ada. Ya, Muhammad Aisyah nggak ada, Muhammad Aisyah. Kalau Aish ada, Aish ya. Tapi boleh Aish itu boleh laki-laki boleh perempuan. Ya, kalau Aish kan karena dia bentuknya mudzakkar. Tapi kalau Aisyah itu udah ada sebagai perempuan. Gitu ya. Oke, itu tambahan aja mengenai tentang mudzakkar dan muannas. Nah, sekarang kita coba praktekkan ke dalam kalimat. Misalnya contoh kalimatnya pakai fiilnya yang mu'tal. Masih ingat fiil mu'tal? Fiil mu'tal itu cirinya apa? Fiil mu'tal cirinya apa? Ada apanya? Apa lagi? Ada huruf apanya kalau fiil mu'tal itu? Ada alif, waw, ya. Kalimatnya man, barang siapa. Yusolli, man yusolli, barang siapa yang sholat. Man yusolli, yadkhul. Nah, ini bisa diwasal nih. Awalnya mati tapi diwasal. Yadkhulil jannata. Nah, coba